Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Sinklos Patreski Dae dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi dan Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 2008-30013. Saya dari kelas 5A dan kelompok 2 pada mata kuliah Manajemen IT. Oke, jadi pada video kali ini tugas saya adalah untuk membahas tentang pertemuan 7 ya, dengan judul pembuatan jadwal. Jadi untuk pembuatan jadwal itu, yang pertama kita harus ketahui yaitu network diagram. Network diagram itu pertama kali dibuat pada tahun 1950-an. Definisi network diagram itu yang pertama, sebuah representasi grafik dari pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan pada sebuah proyek. Definisi yang kedua yaitu lukisan aliran daripada pekerjaan dan hubungan di antaranya. Yang kedua ini mathematical analysis ya. Jadi untuk PERT dan CPM ini ya, dia itu merupakan versi activity network diagram ya. Jadi PERT ini adalah program evaluation and review technique dan CPM ini adalah critical path method yang nantinya akan kita gunakan ya, critical path method ini dalam pembuatan jadwal. Oke, jadi nanti untuk critical path method adalah metode yang kita gunakan untuk mencari jalur kritis pada pembuatan jadwal yang akan dibuat oleh teman Ira nantinya. Ya. Jadi apa perbedaan PERT dan CPM bisa kita lihat di sini ya. CPM ini menaksir waktu dengan cara pasti ya atau deterministik. Dan PERT ini dia menaksir waktu dengan cara kemungkinan atau probabilistik ya. Oke, berikutnya network diagram ini ya, dia mempunyai dua format klasik. Yang pertama itu AOA atau Activity on a Row. Terus yang kedua itu adalah Activity on Node atau AON. Untuk contohnya bisa kita lihat di sini ya. Nah, akan saya full screen biar lebih jelas. Oke, untuk node format di sini yang pertama ada Activity on a Row atau AOA ya. Nah, di sini ada node 1, ada node 2, ini ada arrow-nya ya, ada panahnya. Dan untuk di tengah-tengah panah ini di sini ada judul tasnya ya atau nama tasnya, tugas desain UI dengan durasi 15. Dan di sini ada tugas build UI dengan durasi 12. Dan contoh selanjutnya ini ada ini ya, tugas A dengan durasi 15 dan tugas B dengan durasi 12. Ini masih di activity on a row. Jadi untuk activity atau tugasnya itu ditulis di panahnya ya. Ini di panahnya. Untuk perbedaannya dengan activity on node atau AON ya, AON itu untuk tugasnya itu ditulis di sini, di node-nya ya. Seperti ini desain UI ditulis pada node-nya. Terus panah ini hanya sebagai jalur ya atau penghubung dari desain UI ke build UI ya. Untuk desain UI-nya durasinya 15 dan untuk build UI-nya durasinya 12. Atau bisa kita lihat di sini ya, ini untuk activity on node ya. Yang pertama di sini ada, untuk lebih detailnya ya, di sini ada 3 kolom di atas. Kolom pertama itu ada early start ya, early start, terus ada duration, terus ada early finish, terus di tengah-tengahnya ini untuk task name, di bawahnya ini ada late start, di tengah-tengahnya ini ada slack itu buat rentang waktu ya, terus di sini ada late finish. Selanjutnya kita lanjut ke contoh critical path ya. Ini contoh critical path. Jadi bagaimana cara kita menemukan critical path? Ini kan menggunakan activity on a row. Kita tinggal lihat saja pada durasinya. Misalkan task A durasinya 3, task G durasinya 4, task A durasinya 3, dan task I durasinya 2. Kita lihat saja dari task A sampai ke task ini, dia melalui jalur mana saja yang angkanya itu, jumlah angkanya itu lebih besar, atau untuk penyelesaian pekerjaannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Itu adalah critical path-nya ya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini ya. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini merupakan contoh dari activity on a row ya. Karena tasnya ditulis pada arrow-nya ya, pada panahnya. Kita lihat ya, P1 ya dari A ke D ke H J. A ya dari A ke D ke H ke J itu panjangnya ya dari 1 ditambah 4 ditambah 6 terus ditambah 3 itu sama dengan 14 hari ya. Terus P2 ini dari B ke E
terus ke H, terus ke J, yaitu 2 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 didapatkan hasilnya sama dengan 16 hari ya. Jika kita melihat P3 dan P4 di sini ya, untuk waktu yang paling lama ini didapatkan untuk jalur kedua ya, P2 dari B ke E ke H ke J itu dengan lama waktu 16 hari. Jadi ini merupakan critical path-nya. Oke, jadi berikutnya kita masuk ke example ya, atau contoh cara pembuatan activity or note ya. Untuk tugas ini akan dijelaskan oleh teman saya Iran. Untuk teman Iran saya persilakan. Halo, sebelumnya terima kasih kepada teman Erik yang sudah menjelaskan materi 7 terkait pembuatan jadwal. Yang sudah menjelaskan aktiviti diagram dari pengertian sampai jenis-jenisnya. Nah, tugas saya kali ini yaitu menentukan critical path atau jalur kritis dari suatu aktivitas. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Silkan Fiaran Ekonomi dengan NIM 2008-30072 dari kelas 5A. Dan kebetulan di video ini saya satu kelompok sama teman Erik tadi, teman Pius sama teman Rizky. Kita langsung ke permasalahannya. Di sini sudah ada permasalahannya atau aktivitas, ada nomor, aktivitas, durasi, dan dimulai setelah. Nah, untuk angka-angkanya sama nomor diubah sesuai dengan contoh selanjutnya nanti yang akan saya jelaskan. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada example step 1. Nah, yang pertama itu ada task name. Nah, task name itu atau suatu aktivitas. Di dalam suatu aktivitas itu ada 6 komponen ya. Yang pertama itu early start, durasi, early finish, late start, slack, sama late finish. Nah, di sini sudah ada beberapa aktivitas ya. Saat aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C, D, E, F, G, dan H. Nah, di sini juga untuk durasinya sudah diisi. Untuk aktivitas A 30, aktivitas B 60, aktivitas C 45, aktivitas D 60, E 60, F 15, G 30, H 0. Dari mana didapatkan ini? Simpel saja, diambil dari durasi yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya di example step 2. Nah, sudah saya jelaskan tadi untuk durasinya. Sekarang bagaimana sih cara mendapatkan early start dari suatu aktivitas sama early finishnya? Nah, untuk early start itu diambil dari early finish suatu aktivitas. Untuk lebih gampangnya kita ambil contoh saja di sini. Di sini di aktivitas A, kenapa ada 0 early startnya? Karena di setiap aktivitas dimulai setelah 0 ya. Terus dari mana sih early finishnya? Early finish itu diambil dari early start ditambah early finish, makanya dapat 30. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, untuk aktivitas B 30 ini dapat dari mana? 30 ini diambil dari early finish aktivitas dimulai setelah ini 30. Karena aktivitas A itu aktivitas B kan dimulai setelah aktivitas A. Jadi early finishnya aktivitas B itu diambil dari dimulai setelah sebelumnya tadi, yaitu 30. Begitu saja. Jadi early finishnya 30 ditambah 60 sama dengan 90. Begitu juga aktivitas C. Dari 30 diambil dari early finish aktivitas A ditambah 45 jadi 75. Begitu pula D, ada 90 diambil dari aktivitas B ditambah 60 dari 150 early finishnya aktivitas D. 90 ditambah 60 150 untuk early finishnya. Aktivitas F 75 ini diambil dari sini ditambah 15 jadi 90 early finishnya. Aktivitas G 150 diambil dari early start aktivitas E ditambah 30 180. Nah, untuk aktivitas H diambil kan dia dimulai setelah aktivitas D, G, sama F ya. Ini diambil angka yang paling besar. Jadi angka yang paling besar dari early
finish di sini dari 3 aktivitas ini, yaitu aktivitas G 180. Jadi 180 ditambah durasi 0 sama dengan 180 untuk early finishnya. Oke, selanjutnya, nah saya akan menjelaskan dari mana sih dapat late start, slate, sama late finish. Kita langsung saja. Untuk mendapatkan late finish, slate, dan late start itu kerjanya dari akhir aktif suatu aktivitas. Di sini ada aktivitas untuk akhirnya. 180 dapat dari mana? Diambil dari early finish. Early finish ditaruh di late finish. Nah, untuk late startnya diambil dari mana sih? Kenapa ada 180? Diambil dari late finish dikurang durasi. Jadi di sini ada 180 dikurang 0 sama dengan 180. Selanjutnya di aktivitas G. Aktivitas G dari mana sih 180? 180 ini didapatkan late start diambil dari late finish diambil dari late start aktivitas A. 180 dikurang durasinya dapat 150. Begitu pula aktivitas F. Aktivitas F, di sini sebenarnya 180 bukan 80 ya. 180 dikurang 15, 165. Begitu pula E, 150 diambil dari sini ya, dikurang 60, durasinya dari 90. Begitu juga D, 180 diambil dari sini, late start H, dikurang 60, 120. Terus untuk C, 165 dikurang 45 dapat late startnya 120. Untuk B 90 diambil dari sini. Di sini kan ada 2 ya. Kalau untuk late startnya itu diambil paling yang terkecil, berarti di antara 2 aktivitas ini. Di sini kan aktivitasnya yang paling terkecil late startnya itu 90, berarti taruh di sini di 90. Ulang lagi, untuk aktivitas untuk suatu aktivitas menentukan late finishnya diambil angka yang paling terkecil. Jadi di sini 90 dikurang 60 sama dengan 30. Nah, di sini kan sekali lagi ada untuk aktivitas A kan dimulai sebelum aktivitas B sama aktivitas C ya. Ada untuk late finish yang paling terkecil yaitu 30. Late startnya ada 30. Jadi untuk tentukan late finishnya itu ambil yang terkecil dari 30 dikurang 30 sama dengan 0. Nah, untuk slate ini kenapa tidak diisi slate-nya? Slate-nya ini akan menentukan jalur kritis suatu aktivitas. Jadi ketika slate-nya 0, maka secara otomatis itu dijadikan critical path atau jalur kritisnya. Di sini untuk mendapatkan slate-nya itu late finish dikurang early finish. Dari di sini sudah diketahui ya dari pernyataan tadi itu late finish dia late finish akan dapat 0, itu yang dijadikan critical path-nya. Berarti secara otomatis untuk critical path-nya itu ada aktivitas A, B, E, G sama H. Kenapa? Karena ada 30 dikurang 30 0, 90 dikurang 90 0, 150 dikurang 150 0, 180 dikurang 180 0, 180 dikurang 180 0. Berarti otomatis untuk critical path atau jalur kritisnya yaitu ini. Oke teman-teman, terima kasih. Itu saja video kami terkait penjelasan untuk menentukan suatu critical untuk sebuah aktivitas. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bio Mario Kemarin dari Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Merdeka Malang. Saya dari kelas 5A dengan NIM 2008-30042. Berikutnya saya izinkan kepada Saudara Rizky untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Nuri dengan NIM 2008-30080 dari kelas 5A Fakultas Teknologi Informasi S1 Sistem Informasi. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi activity diagram. Oke, pertama saya akan share screen terlebih dahulu tentang materinya. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Pio. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Saudara Rizky. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang activity duration estimating. Yang dimana di sini ada beberapa poin.
terdiri dari perlu perhatikan hari kerja, yang dimana dihitung dari satu hari berapa hari kerja. Kemudian poin yang berikut, perlu didiskusikan dengan orang yang mengerjakan kerjaan tersebut. Siapa human resource-nya dan berapa jumlah anggotanya. Kemudian poin yang berikut adalah review similar project. Poin yang berikut lagi di sini review batasan dan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan estimasi. Kemudian poin yang terakhir, terkadang terjadi perubahan BBS. Oke, itu saja dari saya. Berikutnya saya serahkan kepada Saudara Rizky untuk menjelaskan tentang AON. Oke, terima kasih, Yo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang AON atau diagram jalur kritis. Di sini ada soal di tabel, yaitu ada kolom nomor aktivitas, durasi, dan dimulai setelah. Nah, format diagram AON itu seperti ini. Ada early start, duration, early finish, task name, let's start, select, and let's finish. Yang pertama, di sini pada nomor 1 ada aktivitas A. Nah, aktivitas A memiliki durasi 3. Kemudian tidak ada task sebelum A. Oke, seperti ini nanti hasilnya. Aktivitas A memiliki durasi 3. Aktivitas A memiliki durasi 3. Nah, durasi itu ada di sebelah tengah atas. Dan tidak ada task sebelumnya. Oke, sesuai dengan tabel. Kemudian ada aktivitas G dengan durasi 4 setelah A. Kemudian ada aktivitas B dengan durasi 2 setelah A. Maka nanti A ini akan bercabang 2 menjadi seperti ini. Ada task G, task B dengan durasi 2, task G dengan durasi 4. Oke, kemudian ada task H setelah task G dengan durasi 3. Jadi H setelah G dengan durasi 3. Oke. Dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu aktivitas I, yaitu setelah H, E, dan F. Nah, seperti ini. H, E, dan F itu task I. Oke, setelah semuanya diinputkan atau dimasukkan ke dalam diagram, kemudian kita akan mencari kolom-kolom yang kosong. Tadi kan hanya durasi saja, yaitu tengah atas. Nah, kolom kosongnya itu ada yang di sini, sama yang di bawah. Nah, untuk yang atas itu kita menggunakan operasi penjumlahan, sedangkan yang bawah kita menggunakan operasi pengurangan. Untuk yang atas penjumlahannya itu dimulai dari kiri ke kanan. Seperti ini. Misal di sini ada task A dengan durasi 3. Nah, di sini sebelum task A itu kan tidak ada task sama sekali atau durasi sama sekali ya. Nah, itu kita tinggal tambahkan aja. Seperti ini, 0 tambah 3 sama dengan 3. Nah, 3-nya taruh di ujung kanan atas. Setelah itu, yang di akhir ini dimasukkan di sini, ujung kanan kiri, di task setelahnya. Seperti ini, di task B dan task G. Oke, kemudian di task G, 3 ditambah 4 tambah durasi task G sama dengan 7. Sama di task B juga, 3 tambah 2 sama dengan 5. Kemudian ini turunkan ke sini task C, ini turunkan ke task H, dan seterusnya sampai di task I. Oke, setelah itu kita cari yang bagian bawah. Nah, di sini ada slang, di sini ada finish lead dan finish start. Nah, caranya yaitu menggunakan operasi pengurangan seperti ini. 13 atau yang kanan atas itu kita masukkan di sini, kanan bawah. Kemudian dikurangi dengan durasi. Jadi seperti ini, 13 kurangi 2 sama dengan 11. Nah, 11-nya taruh di ujung kiri. Nah, setelah itu yang 11 ini ditaruh di sebelah sini, kanan bawah, task E, task F. Kemudian dikurangi lagi seperti tadi, 11 kurangi 1 sama dengan 10, 11 kurangi 4 sama dengan 7, dan seterusnya sampai di task A. Oke, langkah selanjutnya adalah mencari jalur kritis. Kita mencari selisih dari atas ini dikurangi bawah, itu harus sama dengan 0. Kalau tengah ini slang atau slang ini 0, maka termasuk jalur kritis. Contohnya, task I, 13 kurangi 13 sama dengan 0. Atau bisa juga menggunakan ini, 11 kurangi 11 sama dengan 0. 11 kurangi 11 sama dengan 0, 7 kurangi 7 sama dengan 0, dan seterusnya. Kalau semua hasilnya itu 0, maka dia termasuk jalur kritis.
Sedangkan yang memiliki sisa seperti tas F, D, H, dan G tidak termasuk jalur kritis. Oke, setelah mendapatkan jalur kritis, kita gambar menggunakan alur warna merah seperti ini, supaya mempermudah. Setelah itu masukkan di sebelah sini di bawah ada A, B, C, E, I. Nah, angka-angka di bawahnya ini didapat dari mana? Didapat dari durasi. Jadi tas A ada durasi 3, kemudian B ada durasi 2, kemudian tas C ada durasi 2, kemudian dan seterusnya sampai tas I. Setelah itu durasi yang tadi yang termasuk jalur kritis itu ditambahkan. Nah, hasil akhirnya adalah 13. Jadi jalur kritisnya adalah 13 hari untuk soal tersebut. Oke, begitu saja penjelasan dari saya tentang tahun. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Mas Pio. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Rizky. Ya, itu dia ya teman-teman penjelasan dari saya dan juga dari Rizky.